Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, hari ini kita masuk di mata kuliah isu-isu kontemporer, ya. Jadi mata kuliah ini nanti akan membahas beragam isu yang ada di dunia Islam yang sedang terjadi saat ini yang menjadi perhatian bagi dunia Islam, ya. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas satu isu yang tentunya menjadi perhatian tidak hanya bagi dunia Islam tapi seluruh dunia. Ada yang tahu isu apa? Ya, Siti? Palestina, Pak. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan membahas tentang isu Palestina. Sebelum saya mulai materi, saya akan menampilkan satu video terkait Gaza saat ini, ya. Update terakhir bagaimana kondisi rakyat Palestina di Gaza akibat konflik dengan Israel. Kita lihat dulu ya. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA mengatakan mereka menerima pesan-pesan putus asa tentang kelaparan di Gaza, termasuk dari para staf mereka sendiri. Pernyataan ini mereka sampaikan melalui sosial media X pada Senin 21 Juli 2025. Oke, dari video ini ada yang bisa menjelaskan kira-kira kondisi apa yang dirasakan rakyat Gaza sekarang? Ya, Iksan. Bisa dilihat dari video ini bahwasanya Israel telah melakukan genosida yang membuat rakyat Palestina kelaparan. Oke, ya bagus. Ya, jadi terlihat dari video tadi ya bagaimana kondisi terakhir Gaza hari ini bahwa rakyat Gaza itu kelaparan akibat dari blokade Israel. Harga-harga di sana juga melambung tinggi sehingga betul-betul rakyat Gaza itu membutuhkan bantuan dari kita semua. Ini peta Palestina ya saat ini bagaimana ada wilayah Israel. Kemudian ada Gaza yang sekarang dikuasai Israel, tadinya orang Palestina, dan tepi barat. Ya. Dari sini kita lihat bahwa makin ke sini wilayah Palestina makin sedikit, ya, yang tadinya semua gitu ya, tiba-tiba hanya kebagian sedikit saja. Dari segi populasi, ini data saya temukan tahun 2020 ya. Mungkin nggak beda jauh dengan sekarang ya. Jadi populasi di wilayah Palestina sekarang bahwa orang Palestina itu sekarang sekitar 5 juta lebih, mungkin 6 juta. Dan orang Yahudi Israel itu sekitar 8 sampai 9 juta. Jadi dari segi populasi ya bahwa menunjukkan bahwa di wilayah Palestina sekarang orang-orang Yahudi jumlahnya sudah menyaingi orang-orang Palestina. Ya. Nah, oke, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa sih tujuan Israel kemarin menyerang Gaza itu? Ya, tujuan sebenarnya itu mereka tuh pengen apa sih? Ya, bahwa Israel menyerang Gaza itu pertama ingin mengalahkan Hamas, ya. Hamas itu adalah organisasi Muslim yang ada di Gaza, yang dianggap oleh Israel dan Amerika itu teroris katanya. Tapi bagi orang Palestina, Hamas ini adalah pejuang. Dan membebaskan sandera orang Israel yang ditangkap oleh Hamas. Tujuan sebenarnya Israel menyerang Gaza bukan itu tadi, ya. Tujuan utamanya adalah ini. Apa? Pembersihan etnis. Pembersihan etnis. Ya.
Jadi perang itu hanya sebagai dalil, sebagai alat legitimasi untuk melakukan pembersihan etnis terhadap orang-orang Palestina. Satu-satunya cara untuk melakukan tadi ya, genosida, pembersihan etnis, yaitu dengan perang. Ya. Jadi dengan perang ini bisa dikatakan Israel mengusir, tidak hanya mengusir Hamas, tapi juga mengusir semua orang Palestina yang ada di Gaza. Pertama adalah Israel harus membunuh sejumlah besar orang-orang Palestina rakyat biasa. Ya, jadi agar genosida, pembersihan etnis yang dilakukan oleh Israel ini berhasil, ya mereka harus membunuh semua rakyat Palestina yang ada di Gaza. Terbukti kan bahwa korban yang terjadi di Gaza saat ini adalah wanita dan anak-anak. Yang kedua, Israel harus membuat Gaza tidak layak untuk ditempati. Coba lihat Gaza sekarang. Ini kalau untuk bisa ditempati, untuk bisa dibangun lagi, butuh bertahun-tahun, butuh uang yang cukup banyak. Ya. Jadi sekarang Gaza ini seperti ini, otomatis gak layak untuk ditinggali. Maka ini menjadi kesempatan bagi Israel untuk menguasai Gaza. Dan yang terakhir adalah Israel harus membuat penduduk Gaza kelaparan, ya. Terbukti dengan video tadi, ya, bahwa sekarang rakyat Gaza itu kelaparan. Bayangkan, harga gula pasir aja tadi 1,6 juta. Di kita berapa gula pasir? Oke, jadi itu ya kondisi Gaza sekarang, bagaimana dampak perang, dampak genosida Israel terhadap wilayah Gaza. Ada 3 buku di sini, ya. Silakan dibagi ke dalam 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompok untuk membaca 1 buku. Nanti saya akan kasih halamannya berapa untuk mendiskusikan, mengkaitkan buku ini dengan kondisi Gaza yang saya tadi jelaskan. Ya, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Ya, pertama ada buku Dahsyatnya Lobi Israel. Ya, ini menjelaskan tentang bagaimana lobi-lobi Israel di negara Amerika itu cukup kuat. Ya, kelompok 1 silakan baca bab 4 ya. Nanti kaitkan dengan materi yang saya jelaskan. Kemudian buku kedua ini ada History of Israel and the Occupied Territories, ya. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana sejarah Israel dalam mencaplok wilayah-wilayah Palestina. Oke, kelompok 2 silakan baca bab 3 ya. Dan buku ketiga ini ada buku tentang Gaza, ya. Sejarah Gaza dari masa ke masa. Nah, kelompok 3 silakan baca bab 5 yang menjelaskan tentang kondisi Gaza terakhir. Ya, waktunya habis ya. Silakan untuk perwakilan masing-masing kelompok untuk menjelaskan hasil bacaannya ya, dan mengkaitkan dengan materi yang saya sampaikan tadi. Dari kelompok 1 dulu, silakan. Mau siapa? Oke, silakan. Sekarang saya jadi tahu bahwa kenapa Amerika tidak bisa berbuat apa-apa terhadap masalah Palestina, karena Israel memiliki kekuatan lobby yang sangat kuat di Amerika sehingga tidak bisa berbuat apa.
Oke, ya bagus, ya betul memang. Sekarang kelompok 2 siapa? Oke, Siti silakan. Setelah saya baca dari buku ini juga mendiskusikannya, saya dapat melihat bahwasanya Israel itu selalu saja mendapatkan atau mempunyai kebijakan-kebijakan sepanjang sejarahnya untuk menghancurkan dan mengusir warga Palestina. Ya, bagus. Ya, betul memang. Di situ tidak terlihat bahwa bagaimana Israel di setiap kebijakannya ada kebijakan yang selalu merugikan Palestina. Ya, kelompok 3 mau siapa? Ihsan, silakan. Dari buku ini saya menangkap bahwa wilayah Gaza sangatlah strategis sehingga Israel ingin sekali menguasai wilayah ini. Ya, bagus. Ya, memang Gaza ini sangat strategis karena satu-satunya wilayah di Palestina yang berbatasan dengan Mesir sekaligus juga berbatasan dengan laut. Jadi karena sangat strategis, otomatis Israel juga ingin menguasai wilayah tersebut. Oke, saya rasa cukup bagus ya dari ketiga kelompok ini hasil bacaan, referensi dan mengkaitkan dengan materi kuliah hari ini. Oke, ya terakhir sebagai evaluasi, saya sudah membuat 5 pertanyaan di quizzes. Silakan untuk kalian jawab, ya. Satu orang satu pertanyaan, oke? Silakan masing-masing nanti giliran aja maju ke depan. Siap? Silakan San. Oke, lanjut. Oke. Next. Next, lanjut. Terakhir. Sip. Dah, oke. Itu aja ya untuk evaluasi ya. Jadi tadi ada beberapa yang betul jawabannya, ada beberapa yang kurang tepat juga. Mungkin itu untuk materi kuliah hari ini. Jadi sebagai refleksi di akhir bahwa memang konflik Gaza ini adalah konflik yang betul-betul menjadi perhatian dunia internasional saat ini, dan kita semestinya terenyuh hatinya untuk membantu Palestina, ya. Jadi kalau kita merasa sebagai manusia, harusnya hati kita terketuk hatinya untuk minimal mendoakan. Kalau tidak bisa menyumbang apapun, minimal dengan doa kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Oke, jadi untuk kuliah hari ini dicukupkan sekian. Nanti saya akan ada tugas ya untuk kalian per kelompok nanti membuat podcast ya tentang konflik Gaza ya. Silakan kalian cari referensinya di mana, dikumpulkan, nanti dikirim linknya 1 minggu setelah kuliah hari ini ya. Oke, mungkin dicukupkan untuk kuliah hari ini. Nanti kita ketemu minggu depan insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.